Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Ginjal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Widya Putri Dayuri dengan NIM 2201241. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Diah Putih Azahra dengan NIM 2201201, Ervina Rahmayani dengan NIM 2201203, Hairotun Nisa dengan NIM 2201207, Mira Aisyah dengan NIM 2201213, Mutia Wildana Zahra dengan NIM 2201216, Trinur Fitriani dengan NIM 2201237, dan ada Fania Nafisa dengan NIM 2201238. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi mengenai ginjal, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ginjal. Nah, apa sih itu ginjal? Ginjal adalah suatu organ yang sangat penting untuk mempertahankan keadaan homeostatis tubuh pada cairan tubuh manusia secara fisiologis. Nah, fungsi ginjal selain sebagai penyaring darah juga berfungsi dalam mengatur keseimbangan osmotik di dalam tubuh, kemudian mengatur volume cairan di dalam tubuh, mengatur asam basa, mengatur metabolisme dan membuang sisa metabolisme, serta mengatur beberapa sistem hormonal di dalam tubuh. Ginjal ini terletak pada bagian belakang cavum abdominalis, belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3. Nah, organ ginjal ini langsung melekat pada dinding belakang dari abdomen. Manusia memiliki dua ginjal, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Namun, manusia masih bisa hidup hanya dengan satu ginjal. Ukuran ginjal kiri biasanya itu lebih besar daripada ginjal kanan. Nah, secara umum, ukuran ginjal pada laki-laki lebih besar daripada ginjal perempuan. Ginjal. Pertama, ada korteks atau disebut juga dengan kapsul ginjal, merupakan bagian ginjal terluar yang dikelilingi oleh kapsula renal dan lapisan lemak. Fungsi bagian ginjal yang satu ini adalah melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Selanjutnya, medula ginjal. Medula ginjal adalah bagian dalam ginjal. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus dan terdiri dari lekung Henle serta piramida renal. Kemudian ada papila ginjal. Papila ginjal adalah lokasi di mana piramida ginjal di medula mengosongkan urin ke dalam kelopak kecil di ginjal. Selanjutnya pelvis. Pelvis adalah bagian ginjal yang berbentuk corong dan berada di bagian terdalam renal. Fungsi bagian ginjal ini adalah sebagai jalan bagi urin menuju kandung kemih. Pada bagian pertama pelvis ginjal terdapat kalises, yaitu suatu ruang yang berfungsi mengumpulkan cairan sebelum menuju ureter dan kandung kemih. Selanjutnya adalah minor kalises. Minor kalises merupakan tempat penampungan sementara pada ginjal sebelum dialirkan ke uretra dan menuju kandung kemih. Kumpulan dari minor kalises disebut dengan major kalises. Major calyx merupakan kumpulan dari 2-6 minor calyx, terletak pada bagian dalam medula dan fungsinya sebagai saluran menuju minor calyces pada bagian pelvis. Selanjutnya adalah arteri ginjal. Arteri ginjal bagian ini berguna untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Vena ginjal. Vena ginjal ini berguna untuk membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Selanjutnya adalah ureter. Ureter adalah salah satu organ dalam sistem urinaria yang turut berperan dalam proses pembentukan urin. Fungsi ureter pada ginjal adalah menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Struktur ginjal. Ginjal terdiri dari kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis renalis. Korteks renalis terletak di bagian luar ginjal. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang dikenal sebagai kapsula renalis atau kapsul ginjal. Korteks dan kapsula renalis
berfungsi untuk melindungi struktur bagian dalam ginjal dan juga sebagai tempat tinggal glomerulus dan tubulus. Fungsi glomerulus adalah menyerap protein dari darah, sedangkan tubulus menyaring mineral dan air dari darah. Selanjutnya yaitu medula renalis. Medula renalis merupakan jaringan lembut yang terdapat di dalam ginjal. Di dalamnya terdapat piramida ginjal atau piramides renalis dan ductus collectivus, merupakan jalan bagi cairan yang sudah disaring untuk keluar dari nefron menuju struktur anatomis ginjal berikutnya, yaitu pelvis renalis. Pelvis renalis merupakan bagian ginjal yang letaknya paling dalam. Renal pelvis bentuknya menyerupai corong dan berperan sebagai saluran air dari ginjal menuju ke kandung kemih. Tersusun atas calyx ginjal atau calyces renalis, pelvis renalis menjadi tempat penyimpanan urin sebelum dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Nafisa, NIM 2201238. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dari ginjal. Nah, di mana ginjal itu merupakan salah satu organ terpenting bagi tubuh yang berfungsi untuk menyaring zat-zat racun dari sisa metabolisme tubuh. Sehingga ginjal ini berfungsi sebagai pengatur dari zat-zat elektrolit dan cairan pada tubuh dan dapat mengatur kondisi asam basa pada tubuh. Nah, dalam melakukan fungsinya sebagai organ yang dapat menyaring dari sisa-sisa zat beracun, di mana ginjal ini dapat menyaring darah itu dalam sehari sekitar 120 sampai 150 liter. Nah, di mana dalam sehari ginjal dapat mengeluarkan urin sebanyak 1 hingga 2 liter. Nah, kawan-kawan, di mana ginjal ini itu dapat berfungsi sebagai menjaga homeostatis dari tubuh. Nah, di mana fungsi lain dari ginjal ini itu dia dapat berfungsi sebagai pengaturan keseimbangan volume cairan pada tubuh. Kemudian, ginjal ini dapat mengatur dari tekanan osmotik dan konsentrasi ion-ion terpenting bagi tubuh, seperti ion Na dan ion Cl. Nah, kemudian ginjal itu dapat berperan sebagai pengaturan keseimbangan dan pengeluaran ekskresi dari zat-zat sisa yang sudah tidak dapat digunakan tubuh lagi. Seperti zat hasil metabolisme yang sudah tidak dapat digunakan dari tubuh lagi, maka zat tersebut nantinya akan diekskresikan. Nah, kemudian ginjal itu dapat berfungsi sebagai pengeluaran zat beracun, di mana terdapat beberapa zat-zat beracun bagi tubuh yang dapat membahayakan bagi manusia komponen pemilik racun tersebut. Nah, di mana ketika racun tersebut disaring melalui ginjal, maka dia akan dikeluarkan sehingga tidak membahayakan bagi tubuh. Nah, kemudian ginjal ini dapat berperan sebagai sistem pengaturan homeostatis dan metabolisme. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai fisiologi dari ginjal. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian vaskularisasi ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteri renalis yang berpasangan kiri dan kanan dan bercabang menjadi arteria interlobaris, kemudian menjadi arteri aquata. Arteria interlobularis ini yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan yang disebut dengan simpai Bowman. Di dalamnya terjadi penyadangan pertama dan kapiler darah yang meninggalkan simpai Bowman tersebut kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Struktur mikroskopis ginjal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nefron, yang kedua glomerulus, dan yang ketiga adalah tubulus. Nefron. Nefron adalah satuan struktural dan fungsional ginjal yang terkecil. Tiap-tiap bagian nefron terdiri atas komponen vaskuler dan tubular. Komponen vaskuler terdiri atas pembuluh-pembuluh darah, yaitu glomerulus dan kapiler peritubular yang mengitari tubuli. Dalam komponen tubular terdapat kapsul Bowman serta tubulus-tubulus, yaitu tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal,
tubulus pengumpulan, dan lengkung Henle yang terdapat pada medula. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Pada manusia, setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron terdiri atas perangkat glomerulus dan tubulus. Glomerulus mempunyai fungsi sebagai filtrasi, sedangkan tubulus mempunyai fungsi sebagai sekresi dan reabsorpsi. Baik, mengenai pengertian nefron sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, nefron itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nefron kortikalis, yaitu nefron yang glomerulinnya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lingkungan Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Yang kedua itu nefron juxtamedularis, yaitu nefron yang glomerulinnya terletak pada bagian dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Sekitar 80-85% nefron adalah nefron kortikalis corpuscle renalis terletak di bagian luar korteks ginjal dan memiliki lengan nefron pendek yang terletak terutama di korteks dan penetrasi hanya ke wilayah luar dari medula ginjal. Sisa 15-20% lainnya dari nefron adalah nefron juxtamedularis. Corpuscle renalis mereka terletak jauh di dalam korteks, dekat dengan medula dan memiliki lengkung nefron panjang yang meluas ke wilayah terdalam dari medula. Lengkung nefron panjang menerima suplai darah dari kapiler peritubulus dan dari vasa rekta yang berasal dari arteriol eferen. Selain itu, lengan ascendens dari lengkung nefron juxtamedularis terdiri dari dua bagian, yaitu lengan ascendens tipis diikuti dengan lengan descendens tebal. Nefron dengan lengkung nefron panjang memungkinkan ginjal mengeluarkan urin yang sangat encer atau sangat pekat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang glomerulus. Glomerulus ini adalah suatu jaringan kapiler yang berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen yang kemudian bersatu menuju arteriol eferen. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari daerah melewatinya, dan nefron bertanggung jawab untuk produksi suatu ultrafiltrasi dari plasma. Glomerulus ini tersusun dari suatu anyaman kapiler yang dilapisi oleh sel-sel endotel, yaitu daerah sentra sel-sel mesengial juga disebut daerah sentrotubular, daerah tangkai, daerah intrakapiler, dan lapisan-lapisan dari kapsula Bowman dengan membran dasar yang bersangkutan. Pada irisan jaringan, glomerulus ini terlihat sebagai benda lonjong atau bulat yang terdiri dari sekumpulan kapiler yang mengandung banyak sel darah merah dan dibatasi oleh ruangan kecil. Dan yang terakhir itu tubulus. Tubulus dibagi menjadi 3. Yang pertama, tubulus proksimal, yaitu berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua itu lengkung Henle, berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Dan yang terakhir itu tubulus distal, berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 mengenai anatomi dan fisiologi ginjal. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.